Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita alhamdulillah dapat bertemu di kediaman saya di masjid atau di rumah ya. Dan sini kita di Jami Al-Falah. Kita mendapatkan keberkahan yang banyak yang namanya dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, selamatkan kita dari segala macam musibah maupun itu ada sekarang lagi musim corona dan sebagainya ya. Dan semua itu diangkat oleh Allah, kita bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan yang seperti semula yaitu normal kembali, kita bisa tarawih, bisa menjalankan puasa dengan aman dan nyaman. Nah, dalam kesempatan ini saya sedikit ingin menyampaikan tentang masalah yang berkaitan masalah untuk kewajiban puasa, yaitu yang mana dikatakan bahwasanya kewajiban berpuasa itu adalah bagi yang pertama ya orang Islam, kemudian yang sudah akil balik ya, kemudian yang berakal, kemudian orang itu sehat ya, kemudian orang itu mampu dan orang itu juga tidak sedang bepergian atau musafir dan sebagainya, atau dia itu juga seperti wanita itu dalam badan yaitu suci ya, seperti misalnya haid, nifas atau wiladah dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk menjalankan kewajiban ibadah puasa. Adapun yang sakit ya, atau yang sedang bepergian maka diperbolehkan tidak berpuasa, namun wajib menggantinya pada kesempatan yang lain ya. Man kana minkum, gitu kata Allah, man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Karena siapa yang sakit atau sedang bepergian maka musafirnya itu tidak marhalatain, tidak dua kota ya, jaraknya kurang 90 km, maka boleh tidak berpuasa, cuma wajib apa? Menggantinya pada kesempatan yang lain. Terus larangannya yang membatalkan puasa itu diantaranya yaitu makan, minum ya, itu dengan sengaja atau hubungan sama suami istri di siang hari dengan sengaja ya. Kalau lupa ya dimaklum ya, kalau lupa dimaaf ya. Terus puasanya gimana? Lanjutin puasanya ya. Artinya udah makan, udah minum, udah ngopi, udah ngerokok misalnya gitu, udah selesai semua, ternyata baru ingat, maka ucapkan alhamdulillah, karena itu merupakan rezeki dari Allah. Itu kalau betul-betul ya lupa ya, jangan pura-pura lupa. Allah maha tahu ya, oleh apa. Jadi jangan berpuasa walaupun lapar, haus dan sebagainya, itu akan menjadi catatan pahala buat kita nanti pada saat kita dibangkitkan sama Allah di alam mahsyar itu. Nah, di situlah kita dikasih jamuan makanan-makanan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak berpuasa. Hanya orang-orang yang berpuasa itulah yang diberikan. Yang mudah itu seperti kita ya, ya seperti itu kita semua. Jadi yang membatalkan puasa itu udah jelas ya, artinya secara yang logis nih, makan, minum ya, terus hubungan sama ya, atau sengaja mengeluarkan sperma sengaja ya, itu sudah batal. Terus barangkali ada yang mau bertanya gitu tentang pahalanya itu gimana? Keutamaan puasa. Keutamaan yaitu nanti itu kan banyak sekali hikmahnya dalam kita berpuasa. Maka keutamaan yang paling utama adalah jadi supaya kita merasakan bagaimana penderitaannya orang-orang yang serba kesusahan, kekurangan
dengan berpuasa itu kita juga merasakan penderitaan mereka. Oh, itu sangat tidak enak sekali gitu ya, orang-orang yang saat ini bikin pada keadaan ya ketiadaan, baik secara apa yang namanya maupun secara yang kebutuhan pokok sembako dan sebagainya. Orang-orang miskin kita kembali ingat kepada orang miskin ya, pada anak yatim dan sebagainya. Hikmahnya itu supaya kita saling berbagi kepada mereka, karena pada saat orang sedang puasa tanpa haus itu berarti menunjukkan bahwasanya sudah menimbulkan empati kepada yang lain. Terus dengan puasa pun kita diajarkan untuk bisa menahan hawa nafsu. Contohnya gimana? Yaitu ketika misalnya di rumah kita tidak ada siapa-siapa, istri yang bekerja atau tidak ada siapa orang, sama sekali orang tidak ada. Kemudian apakah kita mau sebagai tentunya tidak akan terlaksana ya, tidak akan menjadi seperti itu. Kenapa? Karena yang kita itu niatnya puasa bukan karena manusia, tapi karena Allah SWT. Sekalipun manusia di situ dalam rumah itu tidak ada sama sekali, maka dia meyakini bahwa itu Allah akan melihat kita. Maka di situ artinya kita kudu dengan berpuasa itu jadi agar bisa menahan hawa nafsu. Artinya kalau belum waktunya berbuka atau waktunya maghrib itu, maka ya walaupun sama sekali tidak ada orang harus bisa menahan orang. Kesimpulannya adalah dengan bisa menahan hawa nafsu itu artinya kalau yang bukan milik kita itu sekalipun itu mudah barangnya untuk kita ambil atau kita miliki, karena itu status yang bukan milik kita, maka jangan sekali-kali untuk diambil ya, seperti itu. Kenapa? Karena kita diujian menahan hawa nafsu. Contohnya kayak puasa belum waktunya maghrib, jangan berbuka seperti itu. Terus supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang takwa tadi. Hikmahnya apa? Dengan berpuasa tadi kita bisa menahan hawa nafsu, artinya sesuatu yang belum halal untuk kita miliki, jangan diambil. Ya contohnya seperti orang yang berpacaran misalnya, jangan sampai dulu mereka ya berdua-duaan kemudian mereka sampai apalagi melakukan perbuatan yang dilarang. Nah itu berarti sudah melanggar aturan Allah. Jadi dengan berpuasa kita disuruh menjadi orang-orang yang bertakwa, artinya menahan diri kalau saatnya kita sampai ya, dengan cara menyelesaikan kita maka sudah alat. Caranya mau berdua atau bagaimana, apalagi melakukan yang lain juga sudah amat. Jadi hikmahnya kita disuruh menjadi orang-orang yang bertakwa itu supaya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan kepada Rasulullah, taat kepada Allah dan Rasulullah, kemudian dia mendapatkan satu keuntungan yang sangat besar, yaitu insyaallah nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya sampaikan mudah-mudahan yang singkat ini ya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Memang itu ada dalam dunia, supinatungannya juga ada di kita.
Jadi yang dia diperbolehkan tidak berpuasa itu persyaratannya yaitu dia musafirnya untuk keluar kotanya yang sebanyak yang sejauh 90 km lah kalau kita hitung gitu ya, 90 km. Itu berangkatnya sebelum imsak ya, sebelum waktu masuk waktu berpuasa, sebelum imsak lah, puasa imsak itu kedua atau ketiga lah dia berangkat menuju ke daerah yang mau dituju. Itu baru boleh diperkenankan untuk dia tidak berpuasa ya, seperti itu betul. Terus kemudian jaraknya juga itu memang betul jaraknya jauh ya, bukan karena muter-muter gitu. Contohnya orang itu menuju ke Bekasi, kemudian juga terminal lagi ke mana Bogor. Nah, itu jaraknya udah lebih dari 90, tapi bukan begitu tujuannya. Jadi langsung sekali jalan itu langsung ke tujuan itu sejauh itu ya. Dan statusnya juga dia bukannya supir, ini orang biasa. Kalau pekerjaannya memang supir, kan berarti dia mau nggak terkena hukum itu, karena emang dia udah apa kerjaan sehari-harinya lah, berarti juga puasa terus kan. Artinya dia boleh nggak berpuasa terus kalau memang statusnya ya boleh sebagai supir, bukan yang penting bukan maksudnya itu seperti nakoda, sopir atau pilot itu bukan termasuk mereka, karena itu belum menjadi apa? Belum menjadi kerjaan mereka. Ini orang-orang itu. Kalau mau sambil itu harus ada persyaratannya, jadi berangkatnya sebelum waktu usaha, dan kemudian bukan pekerjaannya, ya, bukan statusnya sebagai orang yang pergi gitu kan, sebagai supir, pilot atau apa masinis gitu. Terus kemudian jaraknya pun betul-betul jauh ya, bukan karena muter-muter gitu ya. Ya barangkali itu. Pada kewajibannya karena khawatir sama anaknya atau ya gitu. Kita pelajari itu, kita sampaikan tenaga orang kami semua agronomi yang disalahi oleh Nawawi bin Al-Bantani itu yang bernama Kasifat saja tentang bahwasanya kalau seorang ibu hamil, nah itu misalnya dia khawatir ya gitu untuk anaknya, maka dia wajib kodok ya, wajib kodok, nanti juga wajib fidyah ya, seperti itu. Jadi fidyahnya itu 1 mud ya, 1 hari. 1 mud itu kurang dari 1 liter, 3/4 liter, 3% liter. Terus kalau misalnya karena dia karena khawatir dia gitu ya, artinya dia belum mengharapkan kondisi orang bayi ini yang, nah dia cuma wajib nanti apa namanya kodok aja, kodok ya, nggak apa namanya nggak dia. Jadi orang menyusui sama itu ya, menyusui takutnya nanti kalau saya stop ya, susu ASI maksudnya yang sedang ASI, kalau di stop atau khawatirnya ini anaknya malah jadi ngedrop atau gimana karena minum apa susu susu basi kan gitu ya. Jadi menyebabkan bisa dia menjadi sakit berat ya. Tadi itu fidyah juga dan sama dengan orang yang haid itu. Kalau wanita kan umumnya biasanya haid ya, ada ini umumnya itu seminggu haid. Ya mereka itu nggak wajib berpuasa. Haid tuh ya. Kalau yang nifas wajib puasa. Ada pun yang menyusui atau yang sedang hamil,
kewajiban puasa Ramadan bagaimana caranya tadi, apa untuk dirinya ya, apa karena khawatir untuk orang lain. Kalau khawatir untuk dirinya berarti dia itu hanya mengkodok saja ya, tapi kalau dikhawatirkan anaknya baiknya karena mungkin dia anak pertama akhirat, kami gede dia khawatir nanti anaknya jadi bahaya, maka dia wajib fidyah dan juga wajib qadha sama dengan yang sudah. Misalnya maksudnya ini Ramadan pertama udah pertama yaitu hamil gitu, dalam keadaan hamil. Nah itu kan ada beberapa puasa yang misalnya bolong gitu, dia mau kodok, jadi bulan-bulan berikutnya ternyata dia masih menyusui gitu, masih khawatir juga sampai Ramadan berikutnya, itu gimana ya? Ya tetap kalau masalah hukum ya artinya tetap diperintahkan jangan sampai puasa kondo yang kemarin sudah masuk ketemu Ramadan lagi gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi bisa dia siasati dengan misalnya apa menggantinya itu nyicil gitu ya, artinya nggak ada seminggu waktu itu kalahnya atau hamilnya udah berapa bulan ya, saat Ramadan ya kan sebulan ya, berarti kan 30 hari. Nah ya 2 hari gitu, 2 hari Senin gitu kan ya, cara menggantinya begitu. Nah nggak harus nyambung, nggak wajib 30 hari full, bisa dicicil dengan tadi ketika hari Senin atau hari Kamis yang mengganti kodok, karena ada kekhawatiran tentang masalah yang tadi tuh masih ada program menyusui gitu, kecuali kalau misalnya dia sudah bebas, artinya dia wajib betul-betul wajib selagi waktunya itu udah mepet gitu maksudnya. Kalau masih jauh masih boleh sawah online juga jauh gitu waktunya ya, dia bisa saat dia ada kesempatan yang maksudnya yang betul-betul waktunya itu digunakan untuk mengkodoknya segera gitu. Nah, jangan menunda. Ya di samping itu dosa ya tetap, cuma juga ada kewajiban nanti, ada kifaratnya lagi, ada bayarannya lagi, ada kerjaannya lagi, yaitu apa ya 1 hari dulu bayar fidyah. Misalnya gini, tahun kemarin seorang wanita itu haid ya, terus setelah lebaran artinya kan dia ada kewajiban tuh untuk kodoknya tuh, karena waktunya udah dibolehkan kode Ramadan awal, kemudian lupa enggak juga itu sampai datang lagi bulan Ramadan belum juga mengkodoknya. Nah itu berarti dia utangnya 2, ada utang bayar kodok dan juga utang bayar aja kena fidyah itu selama berapa hari dia kalah, 7 hari, berarti dia 7 mud gitu untuk membayarnya. Karena udah dari Ramadan lagi ya dia wajib Ramadan dulu yang ini, yang tahun itu yang ketemu itu tahun baru. Terus ditambah lagi kan nanti kan pasti wanita itu kalau yang masih normal naik lagi kan, berarti udah tambah berapa? Kemarin 7 tambah yang tahun ini 7 lagi, berarti kan 14 makin banyak. Makanya mungkin semuanya itu makin berat. Dan sebaiknya ya belum Ramadan datang itu ya harus dibayar dulu dah. Caranya gimana supaya bayar mau hari mau ada sehari enggak ya, atau mau berturut-turut atau Senin Kamis boleh, yang penting asal dibayar. Kalau
waktunya juga masih ada. Artinya waktu untuk berpuasanya itu masih ada. Kalau udah misalnya seminggu lagi lebaran, ya kan otomatis waktunya udah masih seminggu lagi mau puasa Ramadan, maksudnya begitu kan. 1 minggu lagi mau puasa Ramadan, sementara dia belum bayar. Nah itu harus puasa dulu terus ya. Kodok, kalau kodok itu nggak ada larangannya ya, kecuali kalau yang dalam setahun itu 5 yang haram untuk dipuasai. Sementara hari raya Idul Fitri haram tuh 1 Syawal kita berpuasa, 2 Idul Adha-nya, dan ketiga 4 5-nya itu Ayyamu Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan haji ya. Ya, mudah-mudahan kita dipanjangin segala amal ibadah kita dan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.